para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dalam channel pendidikan. Ini memang sebuah channel yang digagas untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, terutama pada eh, kalian yang sedang berjuang untuk ikut tes calon mahasiswa PPG Prajabatan, inilah kita kesempatan untuk berbagi pengetahuan mengenai literasi dan numerasi. Nah, oleh karena itu, dukung kami, klik subscribe jika kalian merasa bahwa channel ini bermanfaat bagi Anda, bagi kalian. Nah, siapa yang akan kita ajak? Yang akan kita ajak adalah Ibu Indah Retnawati PhD. Ya, beliau adalah alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Halo para alumni Universitas Negeri Yogyakarta yang mendaftarkan PPG Prajabatan, inilah alumni kita. Dan beliau tentu saja karena alumni kita, alumni UNJ, lalu melanjutkan S2-nya di New South Wales, Sydney, tahun 2008. Kemudian PhD juga di New South Wales, Sydney juga tahun 2014 selesai PhD atau doktor. Tapi karena beliau itu adalah masih kelompok ABG ya, saya undang Indah aja nanti dalam perjalanan. Jadi kalian jangan heran, undang kok ndangkar wae. Ini memang pantasnya jadi seusia anak saya. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof, Nah, atas undangannya. Dan enggak terima apa-apa dipanggil Endah-endah gitu. Saya senang sekali masih dikategorikan ABG. ya, ya Memberikan memang semangat ini. saya juga memanggil dengan nama itu juga senang memanggil orang dengan nama itu artinya orang yang hebat. Dipanggil tanpa embel-embel Pak, Bu, dan sebagainya. Kan nggak ada orang hebat diberi Pak. Ya Soeharto, Habibie, Clinton, atau kalau penyanyi kan nggak ada Ibu Syahrini, nggak ada Yo Syahrini. Saya hari ini. Ya, itulah. Nah, ini kan Iya, alumni Prof. kita dan juga para pejuang untuk mendaftar PPG Prajabatan itu selalu minta kepada saya supaya membuat konten literasi numerasi. Karena dia itu kan tesnya setelah lolos seleksi administrasi melakukan tes literasi numerasi. Setelah itu baru masuk wawancara. Sehingga materi ini adalah sangat menentukan. Dan tentu saja tidak dari matematika saja. Itu dari semua bidang studi di tes literasi numerasi. Sehingga literasi numerasi sudah bukan khusus untuk orang matematika. Gimana ini dah? Coba diberi pencerahan biar dia semangat dan tenang dalam menghadapi tes itu. Indah. Prof, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya juga masih belajar loh, Prof, tentang perkembangan literasi numerasi dan literasi matematika saat ini. Kalau boleh saya sharing, sebetulnya pandangan tentang bagaimana belajar matematika itu tidak sekedar hanya keterampilan menghitung, keterampilan menggunakan angka, Hmm. menggunakan kertas dan pensil atau menghafalkan hitungan. Pandangan bahwa matematika hanya seperti itu saja itu sebetulnya sudah sejak lama dikritisi dan mulai ditinggalkan. Hmm. Kalau di literatur itu mungkin di Amerika itu sudah diperkenalkan tentang mathematics proficiency atau problem solving skills itu sudah dari tahun 80-an. Hmm. Bahkan kalau di sana itu akan ada semacam asosiasi guru matematika nasional namanya NCTM, National Council of Teachers of Mathematics. Mereka sudah membuat pernyataan tentang mathematics proficiency itu penting, itu sudah di awal tahun 90 2000-an. Yang Ya, mana di sana bahwa matematika itu ya tadi tidak hanya sekedar keterampilan dasar menghitung itu saja, ya. tetapi lebih dari itu. Hmm. Dan sekarang berkembang namanya menjadi numerasi atau literasi numerasi dan literasi matematika Hmm. Ya, becomes separated gitu. oke. Nah, itu apa yang harus mereka dalam mindsetnya anak-anak mau tes itu, Indah, supaya Oke.
dasarnya kan juga matematika ya itu. Tapi bagaimana memanfaatkan matematika untuk memecahkan masalah-masalah yang real itu loh. Soal-soalnya itu kadang-kadang kan nggak banyak ngomong, nggak banyak kata, tapi mengandung makna yang itu bisa dikategorikan makna literasi. Gimana? Hmm. Em, Seseorang yang dikatakan mempunyai keterampilan numerasi atau seseorang yang numerated atau yang mempunyai literasi numerasi atau literasi matematika, berarti dia kalau mampu menggunakan matematika itu dalam ranah penerapan atau penalaran. Dia Oke. terampil menggunakan matematika itu untuk memecahkan masalah praktis dalam Oke. ragam konteks kehidupan sehari-hari, misalnya masalah tentang pekerjaan, masalah rumah, masalah kehidupan di masyarakat. Hmm. Eh, Kalau yang sering dipakai jual beli, tapi sebetulnya lebih dari itu penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan seseorang ingin meningkat literasi matematikanya, maka dia harus berani menggunakan masalah-masalah sosial untuk mempelajari matematika, belajar mengasah kemampuan analisisnya, menginterpretasikan Ya, masalah ya. kontekstual, kemudian belajar mengambil keputusan bahwa mungkin tidak hanya satu cara untuk menyelesaikan masalah itu, bisa ada beberapa cara. Ini masalahnya em, kita untuk bisa menjadi seseorang yang mempunyai numerasi matematis seperti itu, maka kita perlu juga berada di dalam lingkungan yang memang mengarahkan kita untuk belajar matematika dengan cara seperti itu. Bersyukur kurikulum kita sudah berubah dari kurikulum yang berpusat pada materi ke berpusat pada kompetensi. Hmm, ya. Kan kurikulum 2013, kemudian sekarang ada revisi, tapi sebetulnya kan masih kurikulum berbasis kompetensi juga. Itu sebetulnya juga sudah mengarah pada numerasi. Cuma mungkin pada praktiknya tidak mudah bagi guru, mungkin karena kurang contoh atau Ya. ya salah satunya solusinya mungkin dengan PPG ini kan nanti mahasiswa PPG kan belajar bagaimana mengembangkan pembelajaran matematika yang mengarahkan pada kompetensi, pada pengembangan kompetensi Hmm. kognitif matematika, misalkan tadi menganalisis, menalar, menginterpretasikan, mengambil keputusan. Kalau misalkan siswa-siswa kita, mahasiswa kita, termasuk di perguruan tinggi ya, Prof, Ya. terbiasa untuk menggunakan matematika dalam ranah yang lebih kompleks, maka mahasiswa calon guru guru nantinya juga bisa mempunyai kemampuan numerasi. Artinya begini, kalau guru-guru kita atau calon guru kita nantinya supaya bisa mengajar matematika atau memfasilitasi pembelajaran matematika yang mengarahkan pada kemampuan numerasi, maka mereka sendiri sebetulnya harus punya itu dulu, punya mindset dulu bahwa matematika itu yang dipelajari tidak sekedar keterampilan dasar matematika menghitungnya itu tadi, tapi bagaimana bisa menerapkan. Hmm. Makanya di di PPG ada tes atau apa ya seleksi ya, ada Ya. seleksi mengenai kemampuan dasar itu, kemampuan dasar tentang numerasi itu. Saya kira itu memang penting karena supaya menjadi guru profesional dia perlu punya dasar-dasar, punya paling tidak punya mindset, punya pandangan, punya punya perspektif yang sama tentang bahwa matematika itu kegiatan pemecahan masalah yang mana bisa diterapkan dalam kegiatan dalam konteks sehari-hari. Ya. Konteks sehari-hari pun sehari-hari yang masa kini loh, Prof. Ya. Ya, ini kan yang pakai teknologi, jadi digitalisasi, menggunakan kalkulator, software, Excel, atau software menghitung lainnya. Hmm. Tapi kan yang dites literasi numerasi itu bukan PPG calon guru matematika saja ini, untuk semuanya ini. Jadi artinya Iya, memang dasar untuk penalaran saya kira, penalaran yang baik. Jadi penalaran. ya Oh, untuk penalaran. ya, kita perlu mengakui bahwa matematika kan dipakai di berbagai ranah kehidupan.
Tidak hanya tidak belajar matematika itu tidak hanya untuk keperluan ilmu matematika itu sendiri, tapi kan seperti di ekonomi juga ada matematika, Ya, di bidang sosial pun bahasa pun juga ada matematika. ya, Karena di sana kan ada berpikir logis, berpikir sistematis, menginterpretasikan, memaknai, literasi, misalkan melalui membaca, itu kan di sana juga disajikan, misalkan bagaimana membaca grafik, membaca tabel, menyajikan kembali, menjelaskan. Nah, terimplisit di dalamnya ada matematikanya. ya, Karena matematika itu sendiri kan juga dasar ilmu dasar kan Prof. Jadi memang selayaknya ditaskan untuk semua bidang di dalam ya, bidang, tidak hanya bidang studi di sekolah tapi juga di kejuruan ya, ya. mestinya. Dalam kehidupan anak-anak di Amerika misalnya ya, belajar itu untuk memecahkan hal-hal yang real bagi masalah yang dihadapi anak. Misalnya kalau kamu ulang tahun akan mengundang teman kamu jumlahnya 25, kemudian harus beli cookies di mana satu cookies itu satu packnya isinya 4, berapa yang harus dibeli kayak gitu-gitu itu memang bagus kan Iya. apa Itu itu literasi matematis. Seperti halnya kalau misalkan kita beli sepatu. Sepatu itu kan ada ukuran ukuran anak-anak, ukuran dewasa, ukuran Mm, ukuran cara US, cara UK, cara Prancis, cara Jepang itu kan punya standar ukuran yang ya, beda-beda. Padahal kalau kita ke supermarket, ke mall, kalau beli sepatu itu kan sepatunya sepatu impor kan, Prof. Di ya. sana itu kan ukurannya ada yang pakai ukuran yang 6, 7, 8, seperti sandal swallow itu kan 6, 7, Ya, 8. ya. Ya. Tapi kalau kan ada juga kalau sepatu, biasanya kalau sepatu itu 36, 37, 40, 42 itu kan. Nah, itu Hmm. kan sebetulnya itu kan standar pengukuran di Amerika, standar pengukuran di Prancis, yang mana itu bisa dikonversikan satu dengan yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari yang pakai sepatu kan nggak hanya orang yang belajar matematika atau yang Ya, expert ya. di bidang matematika, tapi di bidang apapun, dan itu tidak terasa sebetulnya kebanyakan dari kita sudah pakai matematika. Nah, eh, dalam tes numerasi atau tes kemampuan matematis yang sekarang sekarang sedang bukan hanya tes ya, tapi dalam pembelajaran matematika yang sekarang sedang dimarakkan atau didorong untuk selalu dihidupkan itu yang seperti itu. Ya, Jadi guru atau kita mesti kreatif dalam melihat konteks kehidupan sehari-hari, mana sih yang sebetulnya di sana itu em, memuat konten matematika yang sebetulnya dipelajari di sekolah secara prosedural dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin calon-calon peserta PPG yang akan tes numerasi itu khawatir karena mereka lupa rumus-rumus ya, Prof ya. ya, ya. Khawatir karena takut karena ada rumus-rumus. Nah, itu mungkin yang perlu Hmm. apa ya, perlu dikurangi ya rasa takut terhadap rumusnya itu. Hmm. Karena matematika sekarang itu sebetulnya tidak sekedar menghafal rumus, Hmm. eh, tidak sekedar menghafal rumus saja. Memang sih di sekolah-sekolah masih ada yang seperti itu ya, bahwa kalau Ya, rumusnya ini maka kerjakan ini. Kalau sekarang numerasi itu tidak sekedar bisa menggunakan rumus, tapi misalnya memang harus pakai rumus karena rumus itu kan sebuah formula yang memudahkan dalam menyelesaikan masalah juga. Mungkin rumusnya itu bisa jadi diberikan di soalnya. oh Jadi iya, ada ya. kontekstual. Hmm. Kemudian Pitagoras sudah menemukan rumusnya seperti ini. Hmm. Nah, coba terapkan. Jadi terapkan dengan berbagai kondisi yang diberikan di dalam masalah itu, solusinya bagaimana. Jadi nggak perlu khawatir dengan hafalan yang sudah tidak dimiliki lagi tentang rumus-rumus. Karena yang dilatih itu atau yang ditaskan atau yang ditanyakan lebih banyak tentang bagaimana kita menggunakan kemampuan logika kita, bagaimana Ya, kita menalar, bagaimana kita menginterpretasikan, jadi menemukan informasi yang penting di dalam sebuah masalah yang diberikan dalam sebuah soal cerita. Soalnya tidak selalu soal cerita juga sih, bisa juga berupa tabel,
lalu Iya, iya, membandingkan antar kolom dalam isian tabel, eh, iya, iya, eh, atau grafik, melihat perubahan atau tren dari tahun ke tahun. Itu kan sebetulnya sering kita temukan di koran atau di majalah atau di media sosial kan, grafik tabel seperti itu. ya. Nah, Contoh, lihat bahkan menggunakan materi iklan-iklan tentang diskon harga itu, diskon, ya. itu sangat, Misalnya kalau di Matahari itu kan sering ada diskon. Kalau beli dua diskonnya sekian, tapi kalau beli empat diskonnya ditambah sekian. Mana yang lebih murah, mana yang lebih untung? Sekalian beli empat supaya dapat diskon dua kali atau cukup beli dua aja dapat diskon. Nah, itu kan berkaitan dengan pengambilan keputusan, Prof. ya, Nah, ya, itu ya, juga mungkin yang akan diteskan dalam tes numerasi, dan seperti itu juga yang didorong kepada guru-guru isi pembelajaran matematika saat ini. ya, ya, ya. Dan kadang-kadang kan makanya saya mengamati produk-produk, misalkan sampo, sabun cair, itu kan nggak ada volumenya itu yang bunder kepleng itu ya. Itu karena untuk itu, untuk Oh ya, nggak oh ada yang 1 liter gitu kan, ya, Prof? ya nggak, untuk mengecoh gitu. Ini family size lebih murah. Setelah dijumlah dengan yang kecil-kecil itu nggak lebih murah family size itu. Itu kan untuk nipu-nipu itu saya kira. Nah, kalau nggak punya logika Iya, literasi, numerasi, saya iya. kira kita cenderung beli yang family size. Buat produsen Hmm, semakin banyak volume barang yang dijual kan menguntungkan. Padahal belum tentu dia lebih murah. Nah, itu kan mungkin bisa dimasuk ke dalam tes-tes numerasi seperti itu ya, Indah. Kan anu eh, iya, bisa. Kalau di sekolah itu materinya materi perbandingan volume dan perbandingan. Jadi ya itu seperti itu, Prof, betul. Jadi semacam itu nanti bagaimana kita belajar matematika yang mengarahkan pada kemampuan numerasi. Jadi nanti tes numerasi juga kira-kira semacam itu. Jadi kita nggak dengan masalah yang tadi Prof Yanto sebutkan, Pak, kita belajar tentang volume, kita belajar tentang perbandingan, kita belajar tentang pengambilan keputusan. Jadi interdisipliner ya, Prof ya. ya, Jadi ya. tidak hanya satu sub matematika tentang aljabar, tapi juga ada tentang geometrinya, kemudian ada tentang pengambilan keputusannya, mana yang sebaiknya diambil. Jadi Dan jadi iya, kalau Indah diminta saran, para peserta tes calon mahasiswa itu harus ngapain untuk, karena kan literasi numerasi itu kan nggak bisa dikarbit ya, Dah. Misalkan saja dalam waktu tiga mungkin hari itu. nggak seperti bimbingan belajar yang hafalan Bukan, ya. rumus-rumus ya, Prof ya, Oh iya. coba-coba memasukkan. Ya, kalau saran saya ya mencari banyak-banyak contoh, Hmm. diasah em, mindsetnya ke arah bagaimana menggunakan logikanya dengan lebih kreatif. Hmm. Ya, Jadi bisa jadi dengan masalah tadi itu akan ada banyak cara yang bisa ya, ya. dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kalau nggak kreatif, pikirannya hanya ini rumusnya apa gitu, nggak selesai. Oh iya, Jadi ya. pikirannya nggak ke apa ya, nggak kaku gitu ya. Matematika tuh nggak kaku rumus gitu lagi, nggak. Tapi harus kreatif. Kita bagaimana berpikir secara logis untuk menyelesaikan masalah numerasi. Ya, ya, ya. Cari banyak-banyak contoh, cari banyak-banyak contoh dan asahlah logika. Ya. Karena bukan hafalan lagi yang dites, tapi bagaimana kita bisa menalar, menganalisis, menginterpretasikan. Jadi mesti nggak hanya cari contoh-contohnya, kemudian lalu buka buku matematika gitu, nggak. Banyak baca koran, dan baca koran kan kita coba menjelaskan lagi, itu juga mengasah literasi. Karena ya tidak apa ya, kita tidak sekedar hanya satu buku matematika itu saja untuk mengembangkan literasi, mesti baca yang lain-lain juga. Jadi belajar matematika sekarang pun juga mungkin bisa dipelajari lewat pelajaran PKN, kewarganegaraan, bisa dipelajari lewat bahasa, bisa dipelajari lewat pelajaran IPA. Ya. Integratif, loh. Mindsetnya mesti dibuka dulu. Nah, Mungkin itu. kan banyak mengeluh itu yang
tentu saja yang mengeluh adalah yang tidak lulus. Yang lulus ya nggak mengeluh. Tapi Iya, iya. untuk contoh tadi, di channel suyanto.id kan atas rekomendasi Indah dulu kan saya memanfaatkan Pak Suyanto itu. Saya manggilnya Mas Pak Suyanto. Suyanto. Itu kan saya Iya, lihat ketika saya iya, ngomong itu kan sudah mirip-mirip. Ya itu soalnya saya kira. Itu untuk normasi, iya, numerasi. Kan seperti soal-soal yang iya. ditaruh di Saya pisah. saya setuju, Prof. Ya, jadi Nah, ya, yang seperti soal-soal yang ada di PISA gitu ya. di Tapi mungkin pisah. juga nggak semuanya bisa bisa akses ke PISA. Tapi contoh yang disampaikan oleh Pak Yanto dalam presentasi atau dalam podcastnya Prof. Suyanto namanya sama, Pak Yanto, yang disampaikan Pak Yanto di podcastnya Prof. Yanto. Ini ada bedanya ya, satu Pak yang satu Prof. Itu kontennya bagus-bagus, bisa Ya, untuk ini, bisa untuk latihan atau bisa untuk contoh, bisa untuk membuka pikiran tentang pembelajaran matematika saat ini. Saya ya. merekomendasikan, saya ngikuti terus loh Prof itu. Oh iya. Hmm. Iya, Aku saya ya. saya share ke guru-guru, ke apa mahasiswa PPG, mahasiswa saya yang reguler, Hmm. supaya Ya, ya makin banyak contoh yang diperoleh hmm. akan semakin membuka wawasan kita, mendapatkan inspirasi, Iya. dan syukurlah ada podcast seperti Ya. itu, Prof. Ya, saya juga terheran-heran. Kadang-kadang hanya gambar-gambar nggak ada keterangannya terkait dengan balapan motor berapa kali belok. Itu kan pakai logika semua, luar biasa. Itu logika, ya, ya, Jadi dan itulah matematika yang sesungguhnya. ya, ya. Jadi eh, kalian para calon peserta tes calon mahasiswa PPG Prajabatan, kalau Anda ingin mencari contoh literasi numerasi, ikuti podcast saya dengan namanya Suyanto. Namanya Suyanto, yang punya podcast Suyanto juga. Nah, alma maternya sama, dia juga eh, alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Dan keywordnya adalah pawang matematika. Suyanto Pawang Matematika. Kalau Anda klik itu dapat beberapa materi. Saya kira sudah mungkin sudah hampir 20 seri saya kira ya. 20 video ada di situ. Mungkin bisa menolong Indah ya. Jadi tuh. Oh, sangat, sangat bisa menolong. Cara belajar yang paling efektif kalau menurut saya itu cari sebanyak-banyaknya contoh. Hmm, Tapi tidak hanya meniru contohnya itu ya, tapi dari contohnya itu kita kita coba jelaskan pada diri kita sendiri. Itu cara matematikanya bisa muncul seperti itu bagaimana. Jadi kita mempelajari contoh tidak hanya sekedar untuk meniru, tapi bagaimana kita mendapatkan inspirasi. iya, ya. Ya, dari mana datangnya itu? Coba menjelaskan pada diri sendiri dan seterusnya. Itu juga literasi. Ya. Wah, untung Hmm. untung saya sudah nggak dites matematika ya, Indah. Kalau dites, waduh. Kalau matematika saya baik itu nasib saya mungkin lebih baik, Indah. Saya Mas, matematika, sekarang nasibnya sudah sangat baik. Prof, tapi sekarang pun kalau misalkan Prof Yanto di tes matematika, tesnya tes numerasi, eh, saya yakin bisa, Prof. ya, Karena saya memandang Prof Yanto ini seorang yang punya kecerdasan luar biasa. Matematika itu kan lebih ke logisnya, ke sistematisnya. Kalau saya mengikuti bagaimana Prof Yanto memberi sambutan, berbicara dengan sistematika yang urut dan mudah diikuti, itu itu contoh seseorang yang sudah mempunyai literasi numerasi. ya, Jadi tes matematika jangan lagi ditakutkan sebagai di sana tuh saya harus hafal rumusnya bagaimana. Bukan itu lagi. Jadi nggak usah khawatir, Prof. Saya kapan-kapan dicoba ya, Prof ya. wah takut lah, malu. Nggak gitu dong, Prof. Oh, saya kadang-kadang mengikuti Mas Yanto itu nggak bisa. Jadi, ya, tapi kadang-kadang Mas Yanto juga kaget. Kok saya bisa nyentuh gitu, gitu loh. Nah, Ah, ya. jadi saran kita, Indah ya, nggak perlu cemas. Jadi Nggak perlu. kan masih Ya. punya waktu 2 minggu nah, mereka untuk tes itu. Iya. Ditutup, Hmm. ya nanti tesnya kelihatannya Oktober lah. Ya, Oktober.
dalam waktu 2 minggu misalkan. Apa? Untuk menghibur mereka, Indah. Em, Sekarang ada apa kalau nggak salah dari kementerian itu ada buku tentang penguatan numerasi, mungkin itu bisa di-download. Oke. Kemudian di internet itu juga di YouTube itu juga banyak contoh-contoh numerasi, diketik aja literasi numerasi dan dicoba untuk menyelesaikannya. Atau kalau mau membuka contoh-contoh soal yang ada di AKM yang Hmm. diberikan ke siswa-siswa sekolah itu juga sekarang sudah orientasinya sudah numerasi. Jadi tidak hanya pada konten matematika, tetapi juga ada proses kognitif yang dimasukkan ke dalamnya. Rutin mencari contoh itu mungkin kalau setiap hari dilakukan 30 menit atau 1 jam dalam waktu 2 minggu sudah saya yakin sudah banyak yang Ya, diperoleh. Jadi ya. ya membiasakan dengan literasi terlebih dahulu supaya nanti bisa lulus dengan tes literasi numerasinya. Oke. Jadi Gitu ya. itulah Insya Allah bisa lah. ya, itu saran Ibu Dokter, Ibu Endah PhD tadi begitu. Jadi Anda jangan cemas. Ya, memang harus cemas, moderate anxiety namanya. Kalau nggak cemas sama sekali kan saya dulu sudah pernah menyampaikan di YouTube ini. Kalau Anda nggak cemas sama sekali, itu artinya Anda memang nggak tahu masalah. Kalau terlalu cemas, itu mengganggu pikiran. Pikirannya nggak jelas. Ya, Sehingga kemasan dan prestasi itu hubungannya adalah parabolik seperti U terbalik. Jadi usahakan kecemasan Anda itu berada di yang optimal di titik U yang atas itu. Jangan sampai di ekornya yang kiri atau kanan. Ekor kiri kanan pasti saudara apa rendah apa achievementnya. Dan tentu saja seperti saran Bu Endah tadi banyak melihat di YouTube, di internet, terutama materinya Pak Suyanto tadi yang keywordnya adalah pawang matematika. Belajar matematika dengan mudah melalui dengan pawang matematika. Saya kira ada lagi Indah yang bisa ditausiahkan kepada mereka. kok tahu sih, Prof. Enggak, ya sharing saja menempatkan diri saya kalau misalkan saya mau tes ya oke. Saran saya untuk teman-teman yang mau mengikuti tes saya menempatkan diri saya sendiri kalau saya mau tes saya pasti merasa cemas tapi gunakanlah kecemasan itu untuk memantik motivasi dalam diri kita sendiri. Salah satu caranya adalah dengan membuat jadwal belajar, luangkan waktu 30 menit atau 1 jam setiap harinya untuk mencari contoh-contoh, kemudian kita pelajari contoh-contoh itu. Dari contoh yang sudah dipelajari, lalu coba sendiri tanpa melihat contoh. Hmm, Lakukan itu setiap hari sampai sampai hari menjelang menjelang tesnya. Jadi jangan merasa ternyata gampang setelah itu misalnya gitu ya. Jangan merasa seperti itu, tapi tantanglah diri sendiri dengan contoh, kemudian tantanglah diri sendiri dengan menggunakan contoh itu pakai cara sendiri atau membuat masalah sendiri lalu coba selesaikan sendiri sampai menjelang tes. Mungkin ya, itu tips saya, Prof. Kalau ya, saya mau tes biasanya saya seperti itu. oke, Tapi sebetulnya ya, nggak hanya kalau waktu tes mestinya ya, kalau mau membudayakan literasi untuk diri kita sendiri, memang kita mesti reguler ya, secara rutin mau mau mengalokasikan waktu untuk membaca dan belajar ya, Prof ya. ya, iya betul. Ya oke lah, para peserta tes, para testi yang akan tes eh, literasi numerasi begitulah saran-saran dari Bu Endah. Mudah-mudahan menjadi apa kalian sukses selalu kalian, terutama halo para alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Saya doakan sukses karena saya ketua alumni, jadi wajib mendoakan Indah ya kepada mereka supaya sukses gitu. Oke lah, terima kasih ya Indah kehadirannya Sama-sama. dan mudah-mudahan selalu sehat dan ketemu lagi entah kapan kita di podcast ngomong-ngomong lagi.
Terima kasih. Iya, Prof. Wassalamualaikum Semoga Prof Yanto sehat selalu juga. warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof Yanto dan semoga sukses untuk para alumni UNY dan juga viewersnya Prof Yanto dalam tes PPG yang akan datang. Terima kasih.